Perkenalkan, nama saya Elza Eva Nusantara, NPM 23 10 1094. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyimpulkan paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologi. Nah, kita masuk ke definisi dulu. Jadi, apa itu paradigma hukum? Yaitu pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Lalu, apa hubungannya dengan sosiologi hukum? Bahwa hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, maka hukum yang hidup di tengah masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum. Selanjutnya, ada dua teori sosiologis tentang berlakunya hukum di Indonesia. Yang pertama, ada keadilan bermartabat dan Pancasila menurut Teguh Prasetyo, di mana Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa keadilan bermartabat berakar pada asumsi dasar yang dapat dijelaskan secara logis dan sistematis. Dengan tujuan memanusiakan manusia, dalam konteks Pancasila keadilan diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang kelima, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Pancasila mencerminkan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan martabat seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada hukum menurut Lawrence M. Friedman dan berlakunya hukum menurut Robert B. Seidman. Dikatakan bahwa penegakan hukum bergantung pada tiga aspek utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup institusi yang menjalankan hukum, sedangkan substansi hukum meliputi ketentuan dan nilai hukum, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Baik, berikutnya ada dua paradigma hukum dalam perspektif sosiologi. Menurut para ahli, Sajipto Raharjo, bahwa pelaksanaan hukum harus didasarkan pada kepatuhan masyarakat dan memerlukan terobosan hukum atau rule breaking untuk mengatasi keterbelakangan hukum. Tiga langkah yang diusulkan adalah: pertama, menggunakan kecerdasan spiritual untuk menciptakan ide atau konsep hukum baru yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua, menemukan arti mendalam untuk menetapkan tolak ukur baru dalam penerapan hukum yang sejalan dengan cita-cita dan hati nurani. Dan ketiga, menegakkan hukum berdasarkan hati nurani, bukan hanya logika, sehingga hukum dapat bersikap adil dan tidak memihak. Dengan demikian, hukum harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memberikan penghargaan kepada yang benar, serta hukuman kepada yang salah. Yang kedua, menurut Sukamto Sujorno, bahwa penegakan hukum harus berlandaskan pada penyesuaian dan keselarasan nilai-nilai, sikap, dan kaidah untuk menciptakan rasa damai di masyarakat. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ada peraturan hukum yang jelas dan adil. Yang kedua, ada integritas dan moralitas penegakan hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang memadai. Yang keempat, budaya masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap hukum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 poin penting paradigma hukum dalam perspektif sosiologis. Yang pertama, ada hukum sebagai refleksi nilai sosial hukum dalam perspektif sosiologi. Dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, hukum tidak lahir dari kekosongan, melainkan muncul karena adanya norma dan nilai yang hidup dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini berkaitan dengan apa yang dianggap baik, benar, adil, dan pantas oleh anggota masyarakat. Misalnya, nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi landasan hukum hak asasi manusia merupakan hasil dari konsensus sosial di masyarakat. Namun, nilai-nilai ini bukanlah sesuatu yang tetap dan statis. Nilai-nilai sosial dapat berkembang, berubah, atau bahkan bergeser seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, pandangan terhadap peran wanita dalam masyarakat yang dulu sangat terbatas, kini telah berkembang menjadi lebih egaliter. Oleh karena itu, hukum pun akan terus beradaptasi untuk mencerminkan perubahan nilai-nilai ini. Dengan kata lain, hukum adalah refleksi dari norma dan nilai yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, adanya hukum sebagai alat untuk mengatur hubungan sosial. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat. Hukum hadir untuk menjaga keteraturan sosial dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang dapat memfasilitasi penyelesaian konflik, melindungi hak-hak individu, dan menjamin ketertiban sosial.
Hukum mengatur perilaku, menetapkan batasan-batasan yang sah, dan memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar norma sosial yang ada. Yang ketiga, adanya penegakan hukum dalam konteks sosial. Penegakan hukum dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial dan hubungan kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak selalu objektif dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidaklah netral atau terlepas dari kekuatan sosial. Sebaliknya, hukum seringkali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam masyarakat, contohnya elit politik atau kelompok-kelompok ekonomi yang dominan, dapat mempengaruhi pembuatan dan penerapan hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial atau untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya dalam sistem hukum yang tidak adil, hukum mungkin hanya berlaku untuk mereka yang memiliki sumber daya lebih. Sementara kelompok yang lebih miskin atau terpinggirkan mungkin tidak mendapatkan perlindungan yang sama. Yang keempat, proses terbentuknya hukum. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan hasil dan proses interaksi sosial dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisa berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Yang terakhir, adanya konflik dalam konsensus hukum. Dalam perspektif sosiologi, hukum seringkali dihadapkan pada konflik antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan berbeda. Hukum bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai konsensus atau penyelesaian konflik tersebut. Hukum berperan sebagai instrumen yang menengahi konflik-konflik ini dengan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Proses penyusunan hukum seringkali melibatkan upaya mencapai konsensus antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, hukum dapat dilihat sebagai produk dari negosiasi sosial yang memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Baik, yang terakhir kesimpulannya, secara keseluruhan dalam perspektif sosiologi, hukum dilihat sebagai suatu sistem yang tidak hanya mengatur perilaku individu dan kelompok, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai, norma, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial, menyelesaikan konflik, dan melindungi hak-hak individu. Namun juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kekuasaan yang ada. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang berkembang seiring dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, hukum harus selalu bersifat responsif terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat agar tetap efektif dalam menjalankan fungsinya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.